kita masuki ya acara inti yang paling ditunggu, ya ini kuliah perdana komunitas cinta Quran dengan tema keberkahan hidup bersama Al-Quran yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan, LC-MAG. Sebelum mulai, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Nama lengkap Nabila Abdurrahim Bayan, LC-MAG, lahir di Mekah 15 April tahun 1992. Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Mekah. Kemudian melanjutkan D2 di Institut Quran di Mekah. Selanjutnya S1 di Ummul Qura University Mekah pada Fakultas Syariah. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Institut Ilmu Quran Jakarta pada Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pekerjaan beliau adalah ibu rumah tangga sekaligus sebagai pimpinan pesantren Ibnu Syam. Pengalaman mengajar yang pertama yaitu sebagai guru mengaji di salah satu rumah tahfiz di kota Mekah, kurang lebih selama 4 tahun. Guru mengaji di Masjid Al-Haram Mekah selama kurang lebih 2 tahun. Sebagai juri Hafiz Indonesia RCTI dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Kemudian beliau juga adalah juri pada tilawah di program Semesta Bertasbih SCTV tahun 2017. Selanjutnya yaitu sebagai juri lomba MHQ nasional dan internasional. Saat ini beliau berdomisili di Cilegon. Akun Instagram beliau yaitu @nabila_abdurrahim. Baik, itu ya. Profil singkat dari Kak Nabila, Al-Ustazah kita, Ustazah Nabila Abdurrahim Bayan, LC-MAG. Baik, nanti ini adalah penyampaian kuliah perdana oleh beliau kepada seluruh hadirin. Nanti diperkenankan untuk bertanya setelah penyampaian kuliah malam ini. Nanti dipersilahkan kepada peserta untuk raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom chat ya. Boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat ataupun raise hand. Nanti dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustazah Nabila. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi, karena alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustazah Nabila Abdurrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Baik Ustazah, kayaknya para peserta ini udah pada nggak sabar nih untuk menerima kuliah perdana ya pada kegiatan komunitas cinta Quran Medan. Baik, untuk itu kepada Ustazah kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cek suara dulu. Suara saya terdengar jelas? Jelas Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هادين مهديين إلى يوم القيامة يا رب العالمين. لحضرة نبينا الأعظم سيدنا الأكرم شمس النبيين وقمر المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada tim komunitas cinta Quran Medan, Masya Allah, karena menyelenggarakan acara ini, yaitu launching dan kuliah perdana komunitas cinta Quran Medan dengan tema hari ini yaitu keberkahan hidup bersama Al-Quran. Yuk, karena kita membahas tentang Al-Quran dan keberkahan Al-Quran, mari kita membuka surat Fatir. Ya, surat Fatir. Surat Fatir adalah surat yang ke-35, ya. Ayat yang akan kita baca atau yang kita kaji adalah dari ayat 20. Nah, tadi. Oke. Ya, ayat yang kita kaji adalah mulai dari ayat 20, 28, 27, mulai dari 27 sampai ayat 35. Saya baca, silakan simak dengan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Ayat-ayat ini dari surat Fatir dari ayat 27 sampai ayat 35 ini membahas tentang Al-Quran. Ya. Bagaimana kalau kita pengen meraih keberkahan Al-Quran itu ada hal-hal yang perlu kita bukan raih ya, kita pelajari ya.
kita pelajari, kita ketahui, ya. Mulai dari ayat 27. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang Al-Qur'an, ya. Di awalnya tidak langsung yuk baca Al-Qur'an, enggak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memandang ciptaannya, ya. Karena kalau kita pengen mengenal Allah, ya, kalau kita pengen dekat sama Al-Qur'an, maka ya kita harus tahu dulu, ya, mengenal Allah dulu, ya. Dengan cara yaitu kita memandang ciptaannya. Karena untuk mengenal Allah itu ada dua cara, yaitu dengan cara ayatun kauniyah, yang kedua adalah ayatun Qur'aniyah. Ayatun kauniyah yang dimaksudkan yaitu kita melihat, ya, atau memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala sambil tafakur, ya. Yang kedua adalah ayatun Qur'aniyah, yaitu dengan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di ayat ini, Masya Allah, dua-duanya, ya, kita membaca Al-Qur'an sambil Allah merintahkan kita untuk memandang ciptaannya. Yang artinya di ayat 27 tadi, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang pekat, yang hitam pekat. Sekilas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau proses menurunkan hujan. Coba di sini, oke, saya mau nanya nih supaya nggak ada yang ngantuk nih. Ya, proses hujan mulainya dari mana? Coba dari kolom chat aja ya, supaya nggak ini. Oke, mulai awal proses turun hujan itu nggak langsung kan turun hujan kan? Pasti ada prosesnya dulu. Coba prosesnya gimana? Ini mungkin kalau anak SD atau anak SMP ya udah tahu proses turunnya hujan itu seperti apa. Betul ya, penguapan air dulu, terus kirimannya udah nyampe. Boleh yang lain? Tidak semua ada sih. Ngebantu Ukhti tahu ya, Ukhti Nur Fitriani. Yang pertama penguapan air, terus ayo. Oke, air menguap menjadi, ya, kumpulan awan. Betul. Ya, boleh air sungai, air laut, dan ya, dan lain sebagainya. Terus setelah jadi awan, digerak oleh, oke, awan terbawa angin. Betul. Terus awannya yang banyak dan menghitam. Terus hujan, ya, dari awan hitam biasanya turun hujan, ya. Ya. Dan ini proses, dan perhatikan hujan itu kalau turun itu kadang-kadang misalnya nih di satu tempat sedangkan sampingnya masih kering, ya kan? Ya kan? Ya. Dan itu subhanallah itu termasuk keajaiban gitu ya. Gimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur hujan di sini deras, ya, hujan di sini sebentar, ya kan, hujan di sini agak banyak gitu ya. Coba kalau hujannya terus tanpa berhenti, yang terjadi adalah banjir, ya kan. Allah Subhanahu wa taala tahu takaran yang pas, yang cocok untuk setiap daerah atau setiap tempat, subhanallah, ya. Itu, dan perhatikan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bening, ya kan? Air hujan kan bening kan? Lalu yang tumbuh adalah apa? Thamaratin mukhtalifan alwanuha. Ya. Dan lalu
dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Ya, ya kita kasih contoh. Ya, kita mau cek nih di sini ada ibu-ibu sama bapak-bapak ya. Oke. Warna apel, apa warnanya? Coba tulis di kolom chat. Warna apel warnanya apa? Warna apel, merah, merah dan hijau, hijau, merah, kuning, ada putihnya juga, orange. Bagus, ada merah yang hijau, ada warna pink ya kan? Ada yang warna kuning ya kan? Ada setengah hijau, setengah kuning, setengah pink gitu kan ada. Ya. Jadi Masya Allah ya, beraneka macam warna. Dan itu rasanya juga beda-beda ya kan? Yang merah itu juga bukan merah, nggak semua merah cerah. Ada merah agak gelap, ada merah marun, ada merahnya agak hitam gitu kan. Rasanya juga ada yang manis, ada yang asam, ada yang asam nggak? Ada yang apa tuh sepet gitu ya. Ada, pokoknya macam-macam. Ini yang baru bahas, belum lagi ketika kita membahas tentang khasiatnya, ya, khasiat apa apel merah, apel kuning dan bermacam-macam. Subhanallah. Ini baru kita bahas apa? Satu jenis buah-buahan yang beraneka macam warna. Belum kalau kita bahas anggur, belum kita bahas pisang, belum kita bahas jeruk, ya. Terakhir sempat saya lihat ada jeruk, ya warnanya hijau, dalamnya orange, kecil-kecil. Ya, itu manisnya luar biasa. Saya kirain asam atau kirain jeruk nipis. Ternyata Masya Allah jeruk manis ternyata. Subhanallah. Ya, luar biasa. Itu semua dari apa? Dari air hujan yang bening. Ya. Makanya kalau dihidang buah-buahan ya dilihat dulu ya, ini Masya Allah kanya dalam Al-Quran falyanzuril insanu ila ta'ami ya, lihatlah engkau wahai manusia apa yang engkau makan ya. Maksudnya apa? Agar engkau tafakkur mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sebelum makan kita baca bismillah, kalau kita sudah makan kita baca alhamdulillah. Itu karena apa? Kita bentuk syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut apa lagi? Ya, tamaratin. Dari sini ya saya mengajak ibu-ibu atau adik-adik di sini untuk ya itu mengingat nikmat-nikmat Allah ya, samaratin atau buah-buahan atau jenis-jenis buah-buahan yang yang Allah beri kepada kita ya. Ini baru yang kita bahas tadi apel ya, belum buah-buahan yang lain ya, dengan khasiat-khasiatnya, dengan manfaatnya ya. Subhanallah ya. Itu kalau kita makin tafakkur lagi ya, makin kita takjub ya, makin kita wah subhanallah ya, luar biasa ya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari air hujan yang bening menumbuhkan buah-buahan yang beraneka macam warnanya. Apalagi yang beraneka macam warnanya? Wa minal jibali judadun. Begitu juga dengan ya gunung-gunung ya, ada yang bergaris putih, ada yang merah, ada yang yang hitam pekat ya. Ini menunjukkan bahwa tanah ya atau gunung di muka bumi ini beraneka macam juga warnanya. Coba kalau semua gunung di muka bumi ini hitam semua, nggak seru ya kan. Di Indonesia tanahnya warnanya merah ya kan. Di Arab tanahnya hitam ya kan. Ada yang agak kuning-kuning gitu ya. Itu subhanallah ya. Itu kalau dari segi pemandangan itu nikmat ya, nikmat. Subhanallah. Apalagi yang beraneka macam warnanya di ayat berikutnya, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Begitu juga manusia ya. Dan demikian pula di antara manusia ya. Ini kalau manusia ini subhanallah ya, kalau biasanya foto keluarga, foto lebaran secara khusus ya, coba cekrek gitu kan, atau lihat tuh foto keluarga. Walaupun orang tuanya misalnya ada yang sekilas sama warnanya, tapi perhatikan anak-anaknya ya.
nggak ada yang sama persis. Mungkin ada satu dua yang persis, tapi kalau kita lebih teliti lagi, itu masing-masing beda apa namanya warnanya itu beda. Ya. Jadi nggak semua putih gitu kan, nggak ya. Ada ada apa tuh kalau jenis kulit itu, ada putih, ada coklat ya kan, ada apa lagi kulit apa tuh sawo matang ya kan, ada bermacam-macam subhanallah ya, hitam kuning langsat ya, ada sawo matang ya, masya Allah ya. Jadi bermacam-macam warnanya. Coba kalau kita semua glowing ya, karena pada pengen glowing putih semua, wah itu seperti apa namanya, seperti piring dalam rak gitu kan, putih semua kan, subhanallah. Tapi manusia tidak seperti itu ya. Subhanallah, itu membuat seharusnya kita tafakkur ya, subhanallah. Itu dan itu bentuk apa ya, putih kayak porselen. Iya betul ya. Jadi subhanallah, jadi manusia ini beraneka macam warnanya juga. Apalagi yang beraneka macam warna, yaitu Allah SWT mengatakan wad-dawabi ya, dan juga hewan-hewan ya, atau ad-dawab adalah makhluk yang bergerak atau yang bernyawa ya. Jadi semua makhluk yang bernyawa itu subhanallah itu juga beraneka macam warnanya ya. Misalnya contoh apa? Misalnya warna kucing ya, kucing ya. Nah, kucing ini masya Allah ya, warnanya beraneka macam warna ya. Ada hitam, ada putih, ada coklat, ada loreng-loreng, ada yang bergaris, ada macam-macam pokoknya. Subhanallah. Ya. Padahal satu jenis kucing ya. Ada juga, belum lagi bahas jenis-jenisnya ya. Apa itu jenis-jenisnya? Yang ada yang bulunya putih tebal, ada yang nggak ada bulu. Subhanallah ya. Itu membuat kita tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wal an'ami ya, secara khusus kata Allah, yaitu hewan-hewan ternak juga ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya ya. Kalau misalnya mau motong hewan kurban ya, kita ke tempat mau pilih kambing ya. Biasanya kita pilih kambing yang apa warnanya, macam-macam ya kan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada tanduknya kecil, ada yang tanduknya muter-muter gitu ya. Subhanallah. Nah, itu subhanallah, itu yang membuat itu yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Kenapa sebelum kita mengenal tentang Al-Qur'an, Allah mengajak kita untuk mengenalnya melalui mengenal Allah ya melalui ciptaannya ya. Karena mengenal Allah adalah ilmu ya, ilmu ma'rifatullah ya. Ini Allah ingin tekankan kepada kita adalah ma'rifatullah. Kenapa? Karena di potong atau bagian ayat berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Itu di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Apa artinya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya? Ay annama yakhsyahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifin bihi ya. Hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah yang para ulama ya. Yang benar-benar takut kepada Allah. Yang di sini maksudnya takut itu bukan hanya takut nerakanya Allah ya. Kadang-kadang kita, apa artinya takut kepada Allah? Takut kepada nerakanya, bukan. Takut kepada Allah yaitu maksudnya takut jauh dari Allah. Ya, takut jauh dari Allah ya. Dan ini level yang sangat tinggi ya, level yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena makin kita mengenal Allah ya, seharusnya ya itu berhasil atau
hasil dari kita mengenal Allah adalah kita ada menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Jadi misalnya nih, kalau kalau misalnya nih kita di ruangan sendiri misalnya, mungkin kalau depan orang kita nggak malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita di ruangan sendiri, menurut kita nggak ada yang melihat, ya kan? Maka ya mungkin ada yang berbuat hal yang tidak baik. Tapi apa yang mencegah kita berbuat yang tidak baik dalam kondisi itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Dan ulama mengatakan, wa anhu qala al-'alimu bir-rahmani min 'ibadihi man lam yatruk bihi syai'an wa ahalla halalahu ya wa harrama haramahu wa hafidha wasiyatahu. Ada juga ulama mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan, al-khasyah hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillah. Ya, khasyah itu atau rasa takut itulah yang membuat mencegah antara dirimu dan berbuat dosa kepada Allah. Ya. Jadi bukan hanya takut ya. Jadi kadang-kadang kita takut kepada Allah berarti kita takut kepada nerakanya, takut dengan siksaannya, bukan. Tapi itulah rasa takut itulah yang membuat kita jauh ya dari dosa ya, dan membuat kita takut berbuat dosa. Wa qala al-Hasan al-Basri, al-'alim man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa raghiba fima raghiba Allah fihi wa zahada fima sakhata Allah fihi. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa al-alim ya, al-alim adalah yang dimana dia man khasyar rahmana bil ghaib, dia takut kepada Allah dalam kondisi yaitu dia merasa bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu ada. Wa raghiba fi ma raghiba Allah fi, dan ia selalu bersemangat dengan apa yang Allah suka ya. Dia tahu Allah suka orang-orang yang baca Al-Qur'an, dia semangat baca Al-Qur'an. Dia tahu Allah suka orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, dia bersemangat untuk birrul walidain ya, dan seterusnya. Wa zahida fi ma sakhatallahu fi, dan dia menjauhi ya, bukan hanya menjauhi, bahkan mungkin tidak terfikir dalam hatinya ya apapun yang Allah tidak suka ya. Dan lalu beliau membaca innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Dan Imam Ibn Mas'ud ya, ketika membahas tentang ayat ini, beliau mengatakan laisal ilmu an kathratil hadith walakinnal ilm an kathratil khasyah. Ya. Ilmu itu bukan banyaknya ilmu hadis. Ya, maksudnya apa? Ilmu dia bukan berarti dia nggak boleh belajar agama, bukan. Ilmu itu bukan seberapa banyak dia belajar ya. Tapi ilmu itu apa yang berefek dalam hatinya. Mungkin di sini banyak yang belajar ya, yang ini termasuk ini teguran ya bagi saya ya. Bukan berarti udah belajar banyak hasil dari belajar itu atau ilmu itu ya, kalau dia tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang sia-sia wal-'iyadzu billah. Bahkan bisa menjadi hujjatun 'alaik ya, bisa menjadi saksi buruk nanti wal-'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar makin banyak ilmunya, makin juga banyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita, ada 3 amalan yang dimana 3 amalan ini membantu ya kita agar rasa takut kepada Allah ini meningkat. Apa amalan 3 tersebut, yaitu di ayat berikutnya, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab, membaca Al-Quran, kitab Allah, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.
Jadi 3 amal ini yaitu yang pertama membaca Al-Quran secara terus-terusan atau selalu membaca Al-Quran. Jadi bukan membaca Al-Quran secara musiman, musim Ramadan, ya musim Ramadan baca, kalau ada yang meninggal baca, ya kan? Kalau baru ada hajatan baru baca, enggak. Tapi selalu membaca Al-Quran, ya. Dan tidak ada bentrok ya antara mana dulu ya yang bagus, kita tahsin dulu atau tahfidz dulu. Enggak, ini karena Masya Allah saya lihat di sini adalah launching komunitas cinta Quran, ya. Nah, komunitas cinta Quran ini insya Allah bukan hanya sebatas mengajak mengaji bareng-bareng atau mengkaji ayat-ayatnya bareng, bukan. Tapi harapannya adalah melakukan 5 hal. Apa itu? Yang pertama adalah membaca Al-Quran, tilawatuhu. Yang mengajak dalam membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Ya. Yang kedua adalah hifzuhu, menghafal Al-Quran. Ya. Yang ketiga, fahmuhu, memahaminya. Ya. Yang keempat adalah al-amalu bihi, berusaha untuk mengamalkannya. Yang terakhir, yang kelima adalah ad-da'watu bihi, ya, berdakwah dengan Al-Quran. Ya. Ya, jadi tidak ada bentrok. Ya, ini saya paham dulu atau ngafal dulu, ya. Kalau bisa 5-5-nya kita laksanakan. Makanya para ulama, para sahabat radhiyallahu alaihim, ya, salah satu cara mereka agar mereka bisa menyerapi isi Al-Quran atau bahkan mereka akhlak mereka seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran, itu prosesnya adalah mereka 10 ayat ya, tidak terburu-buru, ya. Jadi manhaj mereka atau para sahabat radhiyallahu alaihim, ada yang 10 ayat, ya, mereka baca dengan baik, mereka pelafalannya, makhrajnya dengan baik, bukan tidak berhenti sampai situ saja, mereka memahaminya dan mengamalkannya, lalu baru mereka pindah ke 10 ayat berikutnya, dan begitu terus-terusan, ya, seperti itu, ya. Makanya dalam dalam ada para sahabat yang bercerita tentang bagaimana mereka mempraktekkan Al-Quran, ya, yaitu dengan cara seperti ini, ya. Ada juga yang mengatakan ta'allamna al-iman qabla nuzulil Quran, ya. Dia mengatakan bahwa kami dulu, ya, sebelum kami belajar Al-Quran, yaitu kami menguatkan keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, ya. Baru kami belajar Al-Quran yang dimana menguatkan lagi keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara ini, yaitu seperti yang di ayat ini, ayat-ayat yang kita bahas tadi, yaitu kita mengenal Allah dulu, baru untuk menguatkan atau meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, yaitu dengan 3 hal ini. Yaitu yang pertama adalah sering membaca Al-Quran secara terus-terusan, ya. Jadi harapannya dari komunitas ini, ya, ada kajian, selain kajian rutin seperti ini, ada juga ngajinya, ya. Ngajinya misalnya satu hari, misalnya mungkin sekarang ada terkenal komunitas one day one juz misalnya, atau ada targetan-targetan tertentu, ya. Yang penting sering setiap hari ada target untuk membaca Al-Quran, ya. Wa aqamus shalah, yang kedua, amalan yang kedua agar kita meningkatkan khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat, ya, melaksanakan salat, ya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ya. Yang ketiga adalah berinfak di jalan Allah, ya. Berinfak di jalan Allah, ya, maupun secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa tujuannya untuk melakukan 3 hal ini, ya? Karena ya, mereka hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Kenapa demikian? Yang membaca Al-Quran itu tidak ada rugi sama sekali. 1 huruf aja, ya, itu
pahalanya berapa? Ya, satu huruf pahalanya atau kebaikannya akan mendapat 10 kebaikan. Ya kan? Orang-orang yang melaksanakan sholat juga kebaikannya luar biasa. Ya, satu sholat itu bernilai 10 sholat. Ya, 10 sholat. Dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu satu, ya, matsal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, ya, ibaratnya ya seperti satu biji, ya, atau satu biji itu pahalanya atau kebaikannya itu sub'ami'ah, ya, 700, ya, kebaikannya, atau dikalikan aja 700 kebaikan. Masya Allah. Jadi tidak ada ruginya. Maupun kita sedikit, ya, kita baca sedikit ataupun baca banyak, tetap kita dapat kebaikan. Maupun misalnya kita terbata-bata pun, kita pun tetap dapat kebaikan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, ya, ya, yang mahir, yang lancar dalam membaca Al-Quran, maka dia setara dengan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi atau fi ma rawah, ya, falahu ajran, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masih terbata-bata, ya, dalam pelafalan ayat-ayat Al-Quran, ya, tetap dia dapat kebaikan, ya, dia mendapat 2 pahala. Masya Allah. Begitu juga yang melaksanakan sholat, begitu juga dengan yang berinfak. Jadi tidak ada ruginya. Bahkan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Ya, innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya. Jadi walaupun misalnya nih niatnya baru niat, ya, untuk istiqomah atau menghafal 30 juz Al-Quran, walaupun belum kesampaian, ya, tapi sudah niatnya, sudah ada ikhtiarnya, sudah gabung komunitas cinta Quran ini, Masya Allah. Terus udah ada gurunya juga yang membimbing, baru juz 30 sudah meninggal, ya, tapi niatnya sudah ada. Nah, ini liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Jadi ketika nanti di hari kiamat nanti bangkit, Masya Allah, karena niatnya yang luar biasa itu tadi, ya, walaupun belum selesai 30 juz, baru juz 30 saja, tapi nanti dibangkitkan dengan para ahlul Quran. Karena apa? Karena niatnya. Makanya jangan meremehkan niat. Begitu juga dengan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Misalnya pengen banget ngebangun masjid, tapi ya Allah, misalnya uangnya masih pas-pasan. Ya sudah, tahu nih ada bangun masjid atau misalnya renovasi masjid, ya, walaupun kita sedekah dengan apa adanya, tapi dengan hati kita yang pengen banget, ya, kalau Allah beri kemampuan untuk membangun masjid atau merenovasi masjid ini, saya akan berinfak. Tapi ya, ini yang mampu saat ini adalah segini, ya Allah. Ya, karena Allah Maha tahu, ya, niat kita itu benar-benar tulus, ya. Subhanallah, nanti di hari kiamat, ya, pahalanya seolah-olah kita membangun masjid. Nah, itu liwafiyahum ujurahum. Ya. Jadi niat terus harus ada actionnya, ya, jangan harus ya Allah pengen banget gini, tapi masih di situ aja, nggak ada ikhtiarnya, gitu ya. Nah, harus ada ikhtiarnya. Tapi maka insya Allah Allah akan menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Selain Allah menyempurnakan pahala, yaitu Allah akan juga menambah karunia, ya, wa yazidahum min fadlih, ya. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Pengampun, ya, karena kita sebagai hamba banyak dosanya, ya, dosa kita terlalu banyak, ya. Astaghfirullahaladzim. Ya. Maka kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, ya, bagaimana, ya, kita
mendapat ridha Allah, mendapat rahmatnya Allah, ya subhanallah. Jadi Allah maha pengampun subhanallah dan maha mensyukuri, ya. Lalu habis itu baru Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang Al-Quran. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, ya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Inti dari ayat ini adalah, ya, Allah ingin menyampaikan bahwa Allah itu tahu apa yang terbaik untuk hambanya, ya. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ibaratnya seperti mesin, ya. Misalnya ada yang beli mesin cuci nih. Kalau mesin cuci dipakai untuk menyimpan makanan, cocok nggak kira-kira? Nggak cocok, ya kan? Atau menyimpan kulkas misalnya, kita buat untuk misalnya menyimpan naruh baju, kan nggak cocok. Walaupun dia rak seperti lemari juga, ya. Nah, tapi tidak cocok. Nah, apa yang cocok buat lemari, ya, buat kulkas, ya, untuk menyimpan makanan. Apa yang cocok buat mesin cuci, yaitu untuk mencuci baju, ya. Berarti sesuai dengan buku panduan yang ada, ya. Nah, biasanya kan mesin-mesin itu kan biasanya ada buku panduannya. Nah, berarti sesuai dengan buku panduan yang ada. Begitu juga dengan kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai panduan buat kita agar kita tidak tersesat di dunia ini ataupun di akhirat nanti insyaallah. Ya. Ya. Makanya di akhir ayat ini Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi Allah tahu apa yang cocok buat kita, ya, dalam apapun, ya. Walaupun muamalah ataupun ibadah, ya, ataupun tentang akhlak, ya, itu semua ada dalam Al-Quran. Kalau tentang ibadah, misalnya tentang sholat, ya kan, tentang sampai wudu, ya, tentang ibadah haji, ya kan, ya, walaupun sekilas ada perintahnya dalam Al-Quran dan detailnya ada dalam hadis, dalam hadis, ya, itu juga kita harus kaji, belajar. Tapi dalam Al-Quran ada tentang tentang tazkiyatun nafs, ya. Nah, itu dalam Al-Quran ada, ya. Tentang dalam Al-Quran, tentang akhlak, tentang hukum, ya, tentang muamalat, ya. Bagaimana kita bersosial, itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita ihsan bil walidain, kita berbuat baik kepada orang tua, bagaimana kita ihsan dengan orang-orang seperti apa, ya. Banyak peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai ada ayat dalam Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ya. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlaknya yang sangat mulia dan sangat tinggi, ya. Itu ya, makanya 5 poin tadi yang saya bahas tentang Al-Quran itu tidak cukup sebatas kita membacanya saja, tidak cukup sebatas kita menghafalnya saja. Kita berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya, dan berusaha untuk dalam berdakwah dengan Al-Quran, ya. Lalu orang-orang yang terpilih, ya, ketika setelah kita mengetahui tentang Al-Quran, ada tuh kan yang membaca, ada yang mengaji, ada yang hafal. Tidak semua responnya sama, ya. Karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok menunjukkan respon mereka terhadap Al-Quran ini, ya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, ya. Jadi
orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu nikmat yang harus disyukuri. Atau misalnya mungkin di sini ada, saya lihat ada masih anak-anak muda ya, atau masih anak-anak kecil yang dimana misalnya orang tua mengarahkannya untuk menghafal Al-Quran, itu nikmat yang harus disyukuri. Nikmat yang harus disyukuri. Ya, nikmat yang harus disyukuri. Kenapa? Karena tidak semua orang dianugerahkan untuk mau buka Al-Quran, ya, mau membaca Al-Quran. Ya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Jadi orang-orang yang terpilih, ya kata Allah, ya. Ya. Kami telah mewarisi Alkitab ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, lalu ya ada 3 kelompok nih. Respon mereka tidak semua sama. Yang pertama responnya adalah faminhum zalimun li nafsihi. Mereka menzalimi diri sendiri. Ya. Sudah tahu misalnya berbohong itu tidak boleh, ya kan? Ternyata masih berbohong. Sudah tahu kalau ghibah itu tidak boleh, ya. Ngomongin orang. Kalau sekarang istilahnya gosip, ya. Masih melakukan. Apalagi ya pokoknya apapun yang dilarang oleh Allah dia masih melaksanakannya, apapun yang perintah Allah dia tidak melakukannya, ya. Ini zalimul li nafsi, sudah tahu, udah diberi rambu-rambu, udah diberi jalannya, ternyata dia tidak mengikuti. Ini adalah orang yang zalimul li nafsi. Yang kedua adalah minhum muqtasid. Muqtasid itu adalah yang ada yang pertengahan, ya. Pertengahan, dia hanya cukup dengan yang wajib saja, gitu ya. Nah, yang penting dia melaksanakan misalnya sholat udah, gitu ya, wajib aja. Itu yang puasa yang wajib aja. Ini muqtasid, ya, pertengahan dia. Ada yang kelompok terakhir, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini, ya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia tidak hanya cukup membaca Al-Quran 1 ayat. Wah, apa itu 1 ayat? Saya pengen baca 1 halaman. Dia lebih semangat lagi, dia baca 2 halaman. Bahkan dia mampu untuk membaca 1 juz dan bahkan bisa lebih dari itu. Kenapa dia itu? Lomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada infak, gak cukup dengan infak yang ada bunyinya. Ya, kalau lewat kotak amal keretak ada bunyi, dia nggak cukup dengan itu. Dia mau dengan yang berwarna merah, infak dengan berwarna merah, masya Allah. Ya. Itu sabiqun bil khairat. Dia tidak cukup kalau untuk birrul walidain ketika dipanggil sama ibunya baru dia nyaut, bahkan dia sebelum ibunya memerintahkan sesuatu dia sudah berbuat kebaikan buat orang tuanya, masya Allah. Ya, subhanallah. Dia nggak cukup untuk menasihati orang, tapi sebelum dia menasihati orang, dia melaksanakan itu dulu, lalu dia mengajak orang dalam kebaikan. Itu sabiqun bil khairat. Dia setelah merasa nikmatnya ibadah kepada Allah, ya mungkin ada orang-orang yang suka atau menikmati infak, sedekah. Dia saking ngerasa nikmatnya, dia mengajak teman-temannya untuk merasakan kenikmatan itu. Ada yang menikmati membaca Al-Quran, dia pengen teman-temannya merasakan nikmat itu, dia mengajak teman-temannya. Nah, ini sabiqul khairat. Dia bukan hanya, yaudah, yang penting saya aja, enggak. Dia juga mengajak orang lain juga. Dia sabiqul bil khairat. Dia berlomba-lomba dengan dirinya sendiri dan teman-teman yang lain dalam kebaikan. Dan sabiqul bil khairat ini, yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini diiringi dengan biiznillah, atas izin Allah. Kenapa ulama mengatakan agar tidak terbesit sombong dalam hati seorang hamba? Karena yang kaya banyak, tapi yang dibukakan hatinya untuk bersedekah adalah pilihan Allah. Hamba-hamba yang pilihan Allah. Banyak yang punya waktu, tapi yang terbuka hatinya untuk membaca Al-Quran adalah pilihan Allah.
banyak yang memiliki sehat jasmani, tapi untuk menggunakannya atau manfaatnya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah adalah yaitu atas izin Allah. Ya, makanya selama kita dalam kebaikan, selama terbesit dalam hati kita hal-hal yang baik, maka itu kita sangat harus bersyukur. Ya, Allah masih pengen kita berbuat kebaikan. Allah pengen masih memberi kepada kita kesempatan untuk mendekat diri kita kepadanya. Subhanallah. Ya, makanya diakhiri dengan dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itulah ya adalah karunia yang besar. Lalu habis itu Allah Subhanahu wa taala membahas tentang surganya Allah. Karunia besar itu apa? Karunia besar itu ya kita meraih kemenangan di dunia dan juga kita meraih karunia di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya surganya Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya. Inna rabbana laghafurun syakur. Ya, apa al-hazan di sini? Ya, kesedihan, ya. Kesedihan bisa jadi diartikan dengan kesedihan, bisa jadi dengan kelelahan, ya. Karena untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah itu, yaitu butuh butuh tenaga, ya. Butuh tenaga, ya. Mungkin lebih enak rebahan dibanding baca Quran, mungkin ada yang bilang seperti itu, ya. Lebih enak menghumbar-humbar uangnya di hal-hal yang lain daripada menginfak di jalan Allah, seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu, ya. Tapi yang mereka bersyukur kepada Allah di hari kiamat nanti ketika mereka masuk surga, bahwa semua itu terbalas, semua itu tergantikan. Yang mereka mungkin ada yang menghafal Al-Quran sampai mengantuk-ngantuk, ya kan, sampai sakit-sakit, ya, sampai merasa sedih, wah kok satu ayat ini nggak masuk-masuk, ya, nggak hafal-hafal, udah 1 minggu kok nggak bisa hafal-hafal ayat ini. Mungkin dalam hatinya merasa ada rasa kesedihan, ada rasa ya tidak mampu dan lain sebagainya. Rasa itu semua, ya, rasa kelelahan, rasa kesedihan itu semua terbalas, ya, nanti di hari kiamat nanti. Inna rabbana laghafurun syakur. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Karena di dunia, ya, dalam mereka menjalankan ibadah kepada Allah, ya, ada rasa lelahnya, ada rasa lesunya, ada mungkin banyak lagi godaan hati, ya. Setan pasti tidak akan berdiam begitu saja. Kita lagi semangat berbuat kebaikan, pasti aja ada rasa lemesnya, ada rasa malesnya, ada rasa lesunya. Makanya dalam surah yang lain, atau lebih surat Al-Asr, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingat dalam kebaikan dan saling mengingat dalam kesabaran. Kenapa? Karena untuk berjuang beribadah kepada Allah ini itu butuh kita saling mengingatkan, kita butuh saling mengingatkan dalam agar kita sabar, bisa teguh, bisa tekun dalam ini, ya, kita saling mengingatkan dalam hal ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, ya, dengan kita selalu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, dan makin kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita makin bisa meraih keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran begitu banyak. Dengan berkahnya Al-Quran, alhamdulillah kita bisa berkumpul di pertemuan ini. Dengan berkahnya Al-Quran, alhamdulillah, ya, insyaAllah kita Allah menyempurnakan harapan dan niat dari teman-teman yang ingin membuka kajian Cinta Quran di Medan. Mudah-mudahan insyaAllah Allah selalu berkahi kita semuanya, dan insyaallah Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembali lagi ke kakak moderator. Silakan, Kak. Baik, alhamdulillah.
Jazakumullah kami ucapkan kepada Ustazah Nabila atas materi yang telah disampaikan. Baik, kita langsung saja